Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di hari raya Idul Adha. Istilah lainnya disebut juga yang namanya udhiyah. Artinya adalah sesembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha. Untuk berkurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sejak disyariatkannya kurban, senantiasa Rasulullah berkurban setiap tahunnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau senantiasa berkurban. Allah perintahkan kita berkurban dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Azza wa Jalla, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini bahwasanya ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu ibadah salat dan juga ibadah berkurban. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, kemampuan rizki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan engkau dekati tempat salat kami, jangan engkau dekati masjid kami. Ini menunjukkan Rasulullah marah kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, kelapangan harta, kelapangan rezeki, namun dia tidak mau berkurban. Rasulullah marah. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja hikmah daripada berkurban? Hikmah berkurban yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sampai Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa untuk menikmati hidup dan beribadah dari tahun ke tahun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kamu. Apabila kamu kufur, menggunakan nikmatku di jalan yang keburukan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur dalam agama Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syukur bil lisan. Kalau kita dapat nikmat apapun dari Allah, lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Apabila kita mendapatkan apapun kenikmatan, maka hati kita senantiasa berkata dalam kata hati kita, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya yang memberikan kita kenikmatan hanyalah Allah semata, bukan yang lainnya, bukan atasan kita, bukan pimpinan kita, bukan bos kita. Mereka adalah sarana wasilah untuk kita mendapatkan rezeki nikmat dari Allah. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau Allah berikan kepada kita motor, jangan digunakan untuk balapan, trek-trekan, tapi gunakan untuk hadir ke majelis-majelis ta'lim, silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke rumah guru-guru kita. Insya Allah berkah hidup kita. Kalau Allah berikan kepada kita badan yang sehat, usia yang panjang, maka gunakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kata Allah. Gunakan semua nikmat untuk kebaikan di jalan Allah yang Allah ridhoi. Kalau Allah berikan kita lapang rezeki, banyak rezekinya, gunakan untuk berkurban, maka insya Allah rezeki kita akan Allah tambahkan. Allah berikan keberkahan pada rezeki kita. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, hikmah kurban, bentuk syukur kita. Yang kedua, hikmah berkurban akan diampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang-orang yang berkurban akan Allah ampuni. Baik dosa mengerjakan larangan Allah atau dosa kita lalai dalam taat kepada Allah. Dosa di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Ini dosa besar kalau dikerjakan mendatangkan laknat Allah, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja dosa-dosa besar itu? Di antaranya syirik, menyekutukan Allah, apalagi durhaka kepada kedua orang tua, apalagi berzina, apalagi membunuh, apalagi memakan harta anak-anak yatim, apalagi murtad, riddah, keluar dari agama Islam kepada agama lain, murtad dia, dosa besar. Apalagi contoh kalau dosa-dosa kecil seperti memandang wanita yang bukan muhrimnya dengan syahwat, dosa kecil tapi dosa. Apalagi dosa kecil menyisakan makanan, mubazir. Kalau kita makan mesti habis, tidak boleh yang namanya kita sisakan makanan. Terkadang Bapak Ibu ya, kondangan, Masya Allah banyak banget ngambilnya, akhirnya sisanya banyak. Ini dalam Islam adalah tidak boleh, dan ini berbuat dosa. Apalagi dosa kecil. Dosa kecil itu adalah
yang tidak berguna, berkata yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi hikmah daripada berkurban tadi syukur, menghapuskan dosa. Yang ketiga, Allah berikan berkah pada rezeki seorang yang berkurban. Allah ganti rezekinya dengan berkali-kali lipat sampai 200 kali lipat. Makanya orang-orang yang berkorban itu rezekinya dia bertambah banyak rezekinya. Akhirnya tiap tahun maka dia bisa berkorban lagi. Maka khatib mengajak kepada semua jamaah yang hadir, kalau kita belum bisa berkorban di tahun ini, maka kita niatkan, azamkan untuk kita agar kita bisa berkorban di tahun yang akan datang. Kalau tidak bisa secara tunai, atau kita bisa secara mengangsurnya, menyicil supaya kita bisa berkorban. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi hikmah daripada berkurban. Hikmah kurban adalah sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh teladan kita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni asba'uka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimanakah pendapat kamu anakku? Kata Nabi Ismail, ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Tuhanmu Allah, insyaallah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kurban bukti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini ada empat golongan orang-orang yang beruntung di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya adalah wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian. Semua manusia senantiasa selalu berada dalam keadaan yang merugi, enggak beruntung. Kata Allah, kecuali 4 orang ini. Kata Allah, yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman artinya percaya, yakin. Iman kepada apa? Iman kepada yang rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Iman juga kepada yang gaib, yang tidak kelihatan. Iman kepada pahala dan dosa. Iman kepada surga dan neraka. Kalau kita percaya kita berbuat kebaikan, ada pahalanya. Buat kejahatan, ada dosanya. Buat kebaikan, masuk surga. Buat keburukan, masuk neraka. Kalau sudah masuk surga, di sana kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada, terus dapat nikmat terus dari Allah. Minta apa saja di surga, Allah kasih. Kalau sudah masuk neraka, terus khalidina fiha abada, terus kekal selama-lamanya di neraka. Terus-terusan di neraka. Diazab, nanti sudah hancur tubuhnya, sempurna lagi tubuhnya. Diazab lagi, sempurna lagi, terus selama-lamanya.
Makanya kita di dunia banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berbuat amal saleh, berlomba-lomba selalu dalam kebaikan. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang kedua, orang yang beruntung adalah senantiasa beramal saleh, berbuat kebaikan terus, jaga hablum minallah dan jaga hablum minannas. Jaga hablum minallah, salat 5 waktu jangan tinggalin, membaca Al-Qur'an jangan tinggalin, zikrullah. Jaga hablum minannas, berbuat baik kepada manusia, buat baik kepada istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, buat baik sama orang-orang yang non-muslim juga. Kita harus berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haqq, senantiasa. Yang ketiga, orang beruntung senantiasa saling menasihati dalam kebaikan, dan wa tawasau bis sabr, senantiasa kita saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar yang terakhir, sabar kata Imam Al-Ghazali ada 3 sabar itu. Sabar dalam kita beribadah kepada Allah sampai Allah wafatkan kita. Yang kedua, sabar saat menerima ujian dari Allah, musibah dari Allah, kita harus sabar. Yang ketiga adalah sabar kita meninggalkan segala kemaksiatan, dosa, kita sabar dan dapat pahala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا ربنا هب لنا من ذريتنا